met the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo guys, sebelumnya perkenalkan nama aku Kezia Cassandra Fatih. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang kelihatan berat banget nih, tapi sebenarnya penting banget, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya perencanaan dan pengorganisasiannya. Tenang, aku bakal jelasin dengan cara yang santai banget. Baik, kita akan mulai. Kenapa sih SDM itu penting banget? Jadi gini, dalam sebuah organisasi, yang paling menentukan berhasil atau enggaknya itu bukan cuma teknologi atau uang, tapi manusia yang ada di dalamnya. Karena semua yang dijalanin sistem itu kan manusia juga. Apalagi sekarang zamannya udah global, teknologi makin canggih, saingan makin banyak. Jadi kalau SDM-nya nggak dikelola dengan baik, organisasinya maka akan kalah saing dengan yang lain. Nah, kita akan bahas apa itu pengembangan SDM. Jadi, biar lebih kita ketahui, pengembangan SDM itu lebih pintar, terampil, dan siap menghadapi perubahan. Bisa lewat pelatihan, pendidikan, atau pengalaman kerja. Apa sih MSDM itu? MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia itu adalah cara organisasi mengelola orang-orang di dalamnya. Dan menariknya, manusia itu nggak dianggap sekedar pekerja, tapi sebagai aset yang paling penting. Dalam manajemen itu ada 4 hal yang paling penting. Yang pertama itu planning, merencanakan, organizing, mengatur, actuating, menjalankan, dan controlling untuk mengontrol. Nah, kenapa manusia disebut sebagai aset yang penting? Karena semua hal dalam organisasi itu dikerjakan oleh manusia. Jadi kalau SDM-nya bagus, kinerja baik, kerjaan lebih efisien, dan orang-orang juga lebih puas dalam bekerja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perencanaan SDM. Perencana SDM tuh kayak organisasi yang lagi mikir seperti butuh berapa orang ya, dan skillnya harus kayak gimana ya. Jadi bukan asal rekrut orang saja, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi bisa nggak kekurangan orang, nggak salah pilih orang, dan siap menghadapi masa depan. Terus siapa saja sih yang terlibat? Itu bisa tim HR atau SDM, manajemen puncak, manajer, karyawan, bahkan pihak luar seperti pemerintah. Jadi SDM juga ada waktunya loh. Jangka pendek buat kebutuhan sekarang, jangka menengah buat pengembangan, dan jangka panjang buat masa depan organisasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengorganisasian SDM. Itu tuh seperti siapa kerja apa, di posisi mana, dan tanggung jawabnya apa. Jadi setiap orang punya tugas yang jelas, ngerti perannya, dan kerja lebih terarah. Dan ada 3 praktiknya di dalam pengorganisasian ini. Yang pertama itu perencanaan, menentukan kebutuhan. Lalu pengorganisasian, bagi tugas dan struktur. Lalu yang terakhir ada evaluasi, cek apakah sudah efektif atau belum. Nah, selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang menarik, karena fokusnya ke skill nyata, bukan cuma teori. Nah, jadi hasilnya terasa di dunia kerja. Jadi dapat disimpulkan SDM itu aset paling penting dalam organisasi. Perencanaan dan pengorganisasian itu wajib sekali dan harus dilakukan secara terus-menerus atau evaluasi. Karena kalau SDM-nya sudah bagus, organisasi juga ikut bagus. Oke, segitu saja penjelasan dari aku. Semoga kalian paham ya, walaupun bahasannya agak berat, tapi tadi kita udah bikin dengan sesantai mungkin. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dadah.